Attention please untuk seluruh siswa segera ke lapangan sekarang untuk berbaris apel pagi. Boleh. Kalian apa kalian fisika? Bukannya mau berbaris sekarang? Kita mau mengukur. Mengukur pakai apa dulu ini? Kan alatnya banyak. Ini kan lab fisika. Pakai apa saja kan sama-sama bisa ukur. Jadi kalian mau tahu perbedaan alatnya di sini? Belum, memangnya apa bedanya? Kalian mau tahu? Simak video satu ini. Yang pertama adalah mistar. Fungsinya untuk mengukur kedalaman, panjang, tinggi, dan lebar suatu benda. Skala terkecil dari mistar adalah 1 mm dengan ketelitian 0,5 mm. Bagian-bagian dari mistar atau penggaris skala. Biasanya dalam penggaris atau mistar ada 2 skala, yaitu sentimeter dan inci. Yang kedua ada angka yang menunjukkan hasil pengukuran. Dan yang terakhir ada satuan yang mengingatkan satuan yang akan kita pakai. Nah, cara pakai dari mistar atau penggaris adalah: 1. Letakkan benda yang hendak diukur pada landasan tumpuan atau balok landas, serta pastikan permukaannya rata. 2. Letakkan mistar di atas benda ukur tersebut, lalu pastikan ujung titik nol atau ujung dari mistar di atas di balok landas. Nah, 3 adalah baca hasil dari benda ukur tersebut, lalu lakukan perhitungan seperti penambahan. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur diameter panjang, luar, dan dalam dari suatu benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,01 cm atau 0,1 mm. Bagian-bagian jangka sorong terbagi menjadi rahang dalam, rahang luar, baut pengunci, tangkai ukur kedalaman, skala utama, dan skala radius. Cara menggunakannya: pastikan jika kedua rahang tertutup, skala menunjukkan angka 0. Lalu, geser rahang ke arah kiri, masukkan benda yang akan diukur. Lalu, geser rahang ke arah kanan sehingga mengecek benda ini, dan cek dan baca hasil pengukuran. Jadi, cara mengukur benda menggunakan jangka sorong yaitu: yang pertama, kita harus tahu skala utamanya. Skala utamanya di sini menunjukkan 0,7. Lalu skala non-Lewis-nya. Skala non-Lewis-nya di sini garis yang sejajar menunjukkan pada garis ke-14. Jadi kita tulis 14. Lalu kita kalikan dengan NST-nya. NST jangka sorong dalam bentuk sentimeter yaitu 0,02. Yang kalau dijumlahkan semua hasilnya 0,98. Nah, yang selanjutnya yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang berukuran kecil atau tipis. Bisa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda dan mengukur diameter suatu benda. Nah, bagian-bagian dari mikrometer sekrup, yang pertama di sini terdapat poros tetap atau yang disebut sebagai anvil yang berpasangan dengan poros gerak atau yang disebut sebagai spindle. Di sini terdapat frame. Di sini terdapat pengunci untuk mengunci suatu benda yang akan diukur apabila benda tersebut sudah berada pada posisi yang tepat. Di sini terdapat sleeve, batang logam yang menunjukkan skala utama, dan di bagian skala utama ini terdapat garis bawah yang menunjukkan nilai setengah dari skala utama atau 0,5. Di sini terdapat timbal, batang logam yang dapat diputar dan menunjukkan dari skala Manius. Dan yang terakhir terdapat ratchet, bagian dari mikrometer sekrup untuk menggerakkan dan mengencangkan dari poros gerak agar benda yang akan diukur tersebut tidak bergerak. Jadi cara mengukurnya itu, masukkan benda yang akan diukur pada poros tetap, putar bagian timbal atau skala non-Lewis ini untuk menggerakkan bagian dari poros gerak. Pastikan benda sudah berada di posisi tengah. 2,000 years later. A few inches later. 3 days later.
kita sudah berada di posisi tengah, putar bagian derajat dan kunci dan lakukanlah perhitungan. Nah, pada hasil perhitungan didapatkan bahwa skala utama memiliki nilai 6,5 dengan nilai skala nonius 1, dan lakukanlah perhitungan dengan rumus skala utama ditambah dengan skala nonius yang dikalikan dengan nilai skala terkecil dari mikrometer sekrup, yaitu 0,01 mm. Setelah dilakukan perhitungan, terdapat hasil bahwa 6,5 yang ditambahkan dengan skala nonius dikalikan dengan nilai NST, terdapat hasil bahwa hasil perhitungan dari mikrometer sekrup yaitu 6,51 mm. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.